Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mulung Pikiran. Kita ada di sesi 17 sekarang ya. Dan kembali lagi di buku pengantar teori-teori sosial. Kita akan melanjutkan ya perjalanan kita untuk memulung banyak hal di buku ini. Sebelumnya kita sudah membahas konsep dasar dalam Marxisme, yaitu determinisme ekonomi ya, yang di dalamnya ada dua pointer utama, yaitu infrastruktur atau base structure dan superstructure ya, atau suprastruktur. Nah, di beberapa pembahasan nanti mungkin di beberapa sesi nanti ya tentang pengantar teori sosial, kita akan membahas suprastrukturnya. Jadi bagaimana suprastruktur ini bekerja ya dalam kehidupan sosial, dan bagaimana suprastruktur ini menopang infrastruktur yaitu ekonomi. Jadi mungkin dua sesi dari pengantar teori sosial kita akan membahas tema-tema dalam bingkai suprastruktur. Sebenarnya bingkai utamanya suprastruktur. Bagaimana kapitalisme itu memengaruhi aspek-aspek ya di luar aspek ekonomi. Oke, kita mulai saja sesi 17 pengantar teori sosial Marxisme. Kita akan membahas dua tema, yaitu diversifikasi institusi dan konsumerisme. Baik, untuk sesi 17 tidak begitu banyak ya slide-nya. Ada mungkin kalau di PowerPoint-nya sih ada 5 slide ya. Jadi ini kita akan fokus aja sama dua tema utama ini biar videonya juga tidak terlalu lama. Pertama kita akan membahas tentang diversifikasi institusi. Jadi kita coba urai dulu ya, apa sih yang dimaksud dengan diversifikasi. Mungkin diversifikasi bisa padankan dengan istilah penganekaragaman ya. Jadi secara sederhana kita bisa pahami diversifikasi institusi artinya adalah penganekaragaman institusi. Jadi dalam kehidupan sosial itu ada banyak institusi sosial ya. Dalam masyarakat ada banyak institusi sosial. Ini sebenarnya khas teori fungsionalis sebenarnya ya, membahas institusi. Cuma sebagai sebuah konsep dasar saya akan jelasin sedikit aja tentang institusi itu. Jadi dalam masyarakat tuh kita sebenarnya kalau dibikin semacam pola ya atau map gitu, ada banyak institusi. Jadi secara formal sebenarnya kita bisa tahu institusi yang dimaksud yang legal formal ya, misalnya ormas atau kepolisian atau TNI atau DPR gitu. Tapi sebenarnya tidak sekaku itu sih. Yang dimaksud institusi sosial itu ya himpunan individu yang punya peranan tertentu ya, sederhananya begitu. Misalnya ada institusi keluarga. Kalau bahasanya fungsionalisme itu memiliki fungsi tertentu dalam sebuah sistem sosial gitu. Jadi misalnya ada institusi keluarga, ada institusi politik, ada institusi hukum, ada institusi agama, ada institusi budaya, dan masih banyak lagi ya sebenarnya variannya. Jadi nanti yang ada di dalamnya itu ya mencakup tema-tema itu. Misalnya institusi politik yang mencakup partai politik, eksekutif, legislatif. Institusi hukum berarti mencakup ya pengadilan, kepolisian termasuk di situ, kemudian lembaga yudikatif dan lain sebagainya. Nah, dalam masing-masing institusi ini mereka punya peran dan fungsinya masing-masing. Nah, ini sebenarnya nanti kita akan jelasin detailnya tentang dinamika institusi sosial itu kalau kita membahas teori fungsionalisme struktural atau struktural fungsional. Nah, ini untuk memudahkan saja teman-teman memahami yang dimaksud dengan diversifikasi institusi. Nah, kalau kita dudukkan dalam konteks Marxisme, sebenarnya penganekaragaman institusi ini ya ujungnya ya untuk menopang kelanggengan kapitalisme sebenarnya. Jadi kalau kita flashback sedikit di sesi sebelumnya ya, sesi pengantar teori sosial sebelumnya, kita sudah berusaha memahami
determinisme ekonomi melalui skema tersebut ya, skema yang tampil di yang saya tampilkan ini. Jadi base atau infrastruktur yaitu ekonomi itu akan membentuk aspek-aspek lain di luar ekonomi seperti seni, sosial, budaya, ideologi, politik, pokoknya apa saja yang di luar ekonomi. Nah, superstructure ini atau suprastruktur ini juga nanti akan memaintain atau memelihara langgengnya kapitalisme atau langgengnya ekonomi ya. Ekonomi sebagai basis struktur kehidupan sosial. Gitu. Jadi sederhananya misalnya kita mendengar di institusi pendidikan misalnya kita diajarkan untuk sukses secara material, sukses secara ekonomi, kehidupan sosial dianggap sebagai kompetisi, sebagai sebuah pasar bebas misalnya, yang dimana kita tiap harinya tuh harus upskilling misalnya, harus terus mengupgrade diri supaya kita bisa mendapatkan uang banyak dan seterusnya. Itu sebenarnya kan melanggengkan cara-cara berpikir ala kapitalisme yang kompetitif ya, berusaha menumpuk menimbun materi gitu. Nah, ini sebenarnya bentuk dari bagaimana superstructure itu memaintain infrastructure semacam itu. Jadi kalau saya pakai istilah superstructure berarti yang dimaksud adalah aspek-aspek lain di luar ekonomi ya. Kalau istilah infrastructure berarti saya merujuk ekonomi gitu. Ekonomi sebagai faktor penting atau variabel penting dalam kehidupan sosial dalam kacamata Marxisme. Nah, institusi-institusi ini sebenarnya ya, baik ekonomi, politik, hukum, ya hiburan, agama dan lain sebagainya, itu di shape ya, seperti yang kita sudah pelajari di sesi sebelumnya, di shape, dibentuk oleh infrastruktur, oleh ekonomi untuk kemudian dapat memelihara si ekonomi itu sendiri ya. Mungkin teman-teman bisa cek di sesi sebelumnya tentang determinisme ekonomi ya, bagaimana base atau infrastruktur memengaruhi atau membentuk superstructure dan superstructure memberikan feedback berupa pemeliharaan terhadap infrastruktur. Jadi saya nggak perlu ngulang detailnya lagi. Nah, sebab utama kapitalisme tetap hidup adalah bahwa institusi-institusi eksis untuk mengalihkan perhatian pihak yang dieksploitasi dari realitas kondisi mereka. Jadi berdasarkan logika determinisme ekonomi yang sudah kita pelajari di sesi sebelumnya, institusi-institusi ini itu karena dia dibentuk oleh kapitalisme, ya kepentingannya kemudian ya melanggengkan si kapitalisme itu sendiri. Misalnya nanti kita bahas di beberapa slide berikutnya, misalnya media-media hiburan itu cenderung tidak menampilkan misalnya sisi-sisi kehidupan sosial yang isinya eksploitasi, isinya penindasan, ketidaksetaraan dan lain sebagainya. Justru yang ditampilkan misalnya Crazy Rich, misalnya yang ditampilkan segelintir orang yang menguasai industri kemudian dikemas demikian rupa dalam bentuk mentoring bisnis atau dalam bentuk motivasi menuju sukses dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya di satu sisi mungkin kita bisa lihat ini satu aktivitas yang menarik ya. Bagaimana misalnya generasi Z, generasi milenial dan seterusnya diminta untuk berinovasi, upskilling dan lain sebagainya. Tapi dalam kacamata Marxis sebenarnya kita bisa lihat ini semacam, kalau bahasa trennya itu pengalihan isu ya. Pengalihan isu bahwa sebenarnya ada ketidaksetaraan di sisi kehidupan yang lain, di bagian kehidupan sosial yang lain, tapi tidak tercover. Karena yang ditampilkan ya kepentingan-kepentingan segelintir orang yang memiliki infrastruktur tadi, memiliki modal ekonomi yang kuat semacam itu. Jadi ini yang dimaksud diversifikasi ekonomi, diversifikasi institusi ya, di mana keanekaragaman institusi sosial itu digunakan untuk menopang atau melanggengkan kapitalisme sebagai sebuah ideologi ataupun sebagai sebuah sistem sosial. Baik, berikutnya masih tentang diversifikasi institusi. Industri hiburan itu bisa digunakan sebagai wahana pengalihan. Jadi pokoknya kita kembali lagi ke konsep dasar determinisme ekonomi ya yang sudah kita pelajari,
yang sudah kita dapatkan di sesi sebelumnya, bahwa segala macam aspek ya atau variabel atau apapun itu di luar ekonomi dalam kacamata Marxis itu sebenarnya ya digunakan untuk menopang kapitalisme itu sendiri. Jadi baik industri hiburan, baik institusi politik, baik institusi hukum itu bekerja sebenarnya dalam kerangka untuk misalnya mengamankan atau memberi ruang nyaman atau memberi ruang safe bagi para pemilik modal dan lain sebagainya. Jadi ini karena Marxisme ini teori kritis ya, teori yang menyingkap tabir, teori yang berusaha melihat sesuatu yang tidak terlihat, maka memang coraknya seperti itu gitu, agak-agak suuzon gitu ya, agak-agak suuzon. Tapi memang ya itu sudah karakteristik Marxisme sebagai teori sosial ya. Jadi kita nggak bisa protes, walaupun memang kehidupan sosial ya nggak mesti bisa kita lihat dalam kacamata Marxis saja ya. Karena kita kadang perlu juga melihat situasi sosial tuh memang kita harus bersatu, kita harus harmonis misalnya. Padahal kalau dalam kacamata Marxis harmoni sosial atau kebersatuan sosial, integrasi sosial itu ya sebenarnya pengalihan isu aja gitu misalnya gitu ya. Jadi ini pentingnya kita tidak berhenti pada satu teori sih. Jadi nuansanya kita belajar teori kritis, teori Marxis itu nanti memang nuansanya nuansa suuzon. Jadi teman-teman nggak perlu kaget ketika beberapa hal tuh selalu dilihat dalam kacamata yang agak suuzon gitu loh. Jadi baik novel misalnya di sini ya, baik musik ya, novel, film, acara TV, radio, YouTube, platform media sosial yang lain itu ya nggak serta-merta hanya untuk hiburan semata atau nggak serta-merta untuk apresiasi seni misalnya. Selalu kalau dalam kacamata Marxis itu selalu memberikan keuntungan tertentu bagi segelintir orang, segelintir pihak yang berperan sebagai pemilik modal, yang memiliki modal ekonomi jauh lebih kuat gitu ya. Jadi misalnya konser dan lain sebagainya, misalnya konser-konser musik atau pameran seni dan lain sebagainya, itu memang ya hiburan, tapi hiburan di sini itu digunakan untuk pengalihan isu yang lebih esensial misalnya gitu ya. Jadi misalnya pemerintah melalui Kementerian Pariwisata misalnya mengadakan satu festival musik besar-besaran misalnya gitu, dengan melibatkan banyak artis-artis mancanegara untuk ikut mengisi festival musik itu gitu. Tapi festival musik ini bagus dalam kacamata misalnya apresiasi seni atau bagaimana memberikan label tertentu bagi Indonesia sebagai negara yang nantinya diakui ya, diperhitungkan gitu. Tapi ini dalam kacamata tertentu atau kita melihat sisi yang lain, ini pengalihan isu karena pariwisata itu dalam penjelasan tertentu kadang mengambil alih misalnya tanah-tanah warga atau tidak melibatkan masyarakat sebagai stakeholder utama, atau justru menciptakan kesenjangan sosial yang semakin besar misalnya. Jadi di satu sisi sebenarnya konser-konser musik, festival itu ya keuntungannya larinya ya ke artis-artis, ke para manajer-manajer, ke konsumen-konsumen yang strata sosialnya atau kelas sosialnya itu ya menengah ke atas gitu. Sedangkan keuntungan-keuntungan itu tidak mengalir ke masyarakat bawah gitu, pelaku UMKM dan lain sebagainya. Jadi ini semacam pengalihan isu lah kalau kata Marx ya, atau kacamata Marxisme itu. Ya termasuk juga film, termasuk juga kita lihat ada Spider-Man No Way Home dan lain sebagainya. Jadi industri-industri hiburan ini ya mereka bekerja dalam logika keuntungan, logika pasar. Bagaimana satu karya ini bisa diminati oleh banyak orang gitu loh. Nah, dalam penjelasan tertentu ketika masyarakat terbius dengan mekanisme industri hiburan semacam ini, yang dikhawatirkan dalam perspektif Marxisme adalah ada sisi kehidupan sosial yang lain itu tidak terlihat, misalnya eksploitasi buruh atau misalnya ketidaksetaraan gender atau penindasan yang dilakukan misalnya oleh industri tertentu terhadap masyarakat sekitar gitu ya.
yang abai terhadap kelestarian lingkungan misalnya. Jadi ini hal-hal yang mengkaburkan pandangan masyarakat terhadap situasi sosial yang lebih realistis gitu loh, yang lebih realistis, yang sebenarnya itu jadi problem sosial tapi tidak dianggap problem atau bahkan lupa kalau itu adalah problem karena dibius lewat industri-industri hiburan. Nah, program semacam ini menciptakan dunia pura-pura ya, dunia pura-pura yang meniadakan dan mengalihkan perhatian kita dari fakta kehidupan suatu masyarakat yang berkelas. Kita merasa enjoy dengan banyak platform hiburan, kita merasa enjoy dengan banyak kenyamanan yang disajikan oleh media sosial, misalnya platform digital lewat TikTok, podcast, Netflix dan lain sebagainya. Tapi kita lupa misalnya kita punya tetangga yang kesulitan makan misalnya. Kita lupa bahwa ada masyarakat tertentu yang masuk kategori kelas sosialnya itu menengah ke bawah atau bahkan di bawah garis kemiskinan gitu loh. Jadi kenyamanan ini membius kita yang menikmati segala macam platform itu. Jadi di satu sisi kita ribet, sumpek dengan banyak suguhan-suguhan hiburan di platform digital. Tapi ada orang yang sumpek karena dia nggak bisa makan misalnya. Ada orang yang ribet karena dia tidak bisa menyekolahkan anaknya misalnya. Ada orang yang ribet karena harus cekcok dengan suaminya atau istrinya karena nafkah yang tidak terpenuhi dan lain sebagainya gitu loh. Tapi kita sumpek dengan hiburan-hiburan ini gitu. Yang sebenarnya dalam penjelasan tertentu ini ya dunia pura-pura saja gitu. Kita ribet dengan banyak perang fans misalnya gitu ya, antara boyband tertentu dengan boyband yang lain atau grup band tertentu dengan grup band yang lain. Padahal ada sisi lain kehidupan sosial di mana orang ribut karena tidak bisa makan, orang ribut karena terjadi pelecehan seksual dan lain sebagainya. Jadi ini fakta-fakta yang mengkaburkan pandangan masyarakat terhadap kehidupan sosial yang sebenarnya gitu loh. Nah, ini sebenarnya satu insight ya, satu input dari kita supaya kita bisa melihat sisi lain dari kehidupan sosial. Sebenarnya spirit dari Marxisme itu kan mengajarkan kita pembacanya atau pembelajarnya untuk tidak berhenti dengan realitas yang terlihat saja gitu loh. Atau tidak berhenti dengan comfort zone misalnya. Situasi-situasi space yang nyaman yang selama ini kita rasakan gitu loh. Karena ada sebagian kelas sosial, ada sebagian kelompok masyarakat yang tidak bisa merasakan kenyamanan yang kita rasakan gitu. Jadi ya ada sisi supaya kita bisa berempati dengan mereka. Sebenarnya spirit dari teori kritis atau teori kritisnya Marx ya. Nanti kalau istilah teori kritis itu nanti dalam sosiologi diidentifikasi ke mazhab Frankfurt. Maksudnya teori sosial kritisnya Marx gitu di sini dalam konteks Marxisme gitu. Jadi suuzon itu tuh sebenarnya ya bisa didudukan dalam penjelasan yang positif tadi ya, melihat bahwa ada sisi kehidupan orang lain, kehidupan kelompok lain yang tidak seberuntung kita. Karena spirit Marx dalam misalnya konsep komunisme yang nanti mungkin kita akan jelaskan di sesi-sesi berikutnya, yang menghendaki masyarakat tanpa kelas itu kan sangat humanistik sebenarnya. Mencoba melawan situasi sosial yang tidak setara, berusaha menyetarakan kehidupan sosial supaya setara gitu. Supaya nggak ada kelas sosial, tidak ada yang menjadi penindas dan tidak ada yang tertindas, tidak ada yang jadi majikan yang mengeksploitasi dan tidak ada yang dieksploitasikan. Sebenarnya spiritnya di situ. Nah, nanti persoalan bagaimana solusi yang ditawarkan Marx tidak realistis atau solusinya cenderung utopis itu perdebatan epistemologi ya. Nanti perdebatan bagaimana teori ini memang ada titik lemahnya. Nah, itu nanti bisa kita elaborasi lagi di sesi misalnya teori-teori neo-Marxis, teori Marxis kontemporer dan lain sebagainya. Tapi Marxisme klasik sebagai fondasi dari teori sosial, teori sosiologi yang memang masih bekerja ya, masih perlulah. Kita masih perlu mengamini asumsi-asumsi dasar, premis-premis dalam Marxisme itu. Nggak serta-merta ini teori yang udah ratusan tahun terus
irrelevan gitu, udah nggak relate lagi dengan kehidupan kita ya, menurut saya nggak juga ya gitu. Jadi kita nggak bisa membayangkan ada perspektif yang kritis pada saat itu ya, kalau Marx tidak memulainya gitu loh. Karena kalau kita lihat misalnya tokoh utama dalam sosiologi itu ada Auguste Comte, ada Spencer, ada Durkheim di awal-awal yang klasik ya. Ada Durkheim, ada Weber, ada Simmel, dan ada Marx. Itu Marx memberikan corak tersendiri sebenarnya. Auguste Comte, Spencer dan Durkheim itu satu mazhab tersendiri yang membahas kehidupan sosial ini evolutif, sudah ada fakta sosialnya, sudah ada rulesnya, dan kita tinggal menjalani saja gitu. Weber, Simmel sibuk dengan bagaimana individu menciptakan kehidupan sosial, bagaimana individu berpikir, individu menggunakan rasionya, termasuk turunan teori interaksi simbolik, soal pertukaran makna melalui bahasa. Tidak ada dari teori ini yang mengcover bahwa ada misalnya sisi kehidupan yang tertindas, ada sisi eksploitasi, ada sisi ketidaksetaraan, ada sisi kesenjangan, ada sisi ketidakadilan. Nah, sisi-sisi yang tidak dibahas oleh banyak sosiolog klasik itu ya dibahas oleh Marx. Jadi ada kontribusi yang sangat spesifik yang membuat Marx ini ya harus kita kasih apresiasi lah ya. Kita sebagai pembaca, sebagai pembelajar gitu. Entah setelahnya kemudian disalahgunakan oleh pemimpin-pemimpin politik untuk menciptakan rezim yang otoriter, rezim yang totaliter. Nah, itu nanti penyelewengan setelahnya gitu. Tapi saya kira itu yang perlu kita pahami tentang Marxisme ya. Oke, selanjutnya institusi yang lain yang bisa digunakan untuk membuat dunia pura-pura atau membuat masyarakat itu tidak sadar dengan ketidakadilan itu adalah institusi media massa. Jadi media berita melakukan diversifikasi peranan dalam masyarakat kapitalis ya, penganekaragaman peran, sehingga realitas ketidaksetaraan, deprivasi, kesenjangan ya, dan eksploitasi menjadi tidak muncul atau terdistorsi. Jadi kita bisa lihat media massa itu kan sebenarnya sederhananya adalah salah satu institusi yang misalnya pada awal-awal itu berfungsi untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Jadi bagaimana masyarakat bisa mengetahui hal yang selama ini tidak diketahui gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, mungkin kita suatu saat nanti kita bisa di sesi mulung pikiran yang lain membahas tentang sosiologi media ya, atau bagaimana media sosial bekerja dengan algoritmanya. Tapi media massa atau media pemberitaan ini dalam, kalau sepengamatan saya sebagai mahasiswa sosiologi atau pembelajar teori sosial, itu ada beberapa yang tidak mengangkat isu-isu sosial yang urgent ya. Justru mengangkat isu-isu yang nggak penting gitu, tentang kehidupan artis, tentang perselingkuhan artis misalnya, atau tentang apapun itulah. Tapi bagaimana ada perjuangan masyarakat yang berusaha mengembalikan hak milik tanahnya misalnya, atau pelecehan seksual di perguruan tinggi, atau apa, atau ada media-media massa yang berafiliasi dengan partai politik tertentu, sehingga media massa itu dijadikan platform kampanye misalnya ya. Jadi isinya ya seputar partai itu saja, bagaimana pencapaiannya, apa yang sudah dilakukan, bagi-bagi minyak goreng atau bagi-bagi sembako dan lain-lain gitu. Nah, realitas yang tidak setara, yang tidak adil justru tidak ditampilkan di situ. Sehingga masyarakat tidak tahu, ya gimana masyarakat mau tahu kalau realitas itu tidak tampil gitu loh. Akhirnya yang kalau di zaman media sosial seperti ini, yang terjadi adalah masyarakat jadi jurnalis-jurnalis dadakan gitu kan. Mereka merekam situasi yang menurut mereka tidak adil, situasi yang menurut mereka tidak setara, kesenjangan-kesenjangan yang mereka lihat, kemudian mereka upload gitu kan. Tapi kemudian media massa merasa memiliki otoritas yang lebih valid, yang lebih legitimate ya. Ya menganggap uploadan masyarakat ini sebagai hoax dan lain sebagainya. Padahal media massa tidak bekerja sebagaimana mestinya gitu loh. Mungkin kita tahu ada berbagai macam media massa, Detik, Liputan 6, CNN dan lain sebagainya, BBC, Sindo News. Ada juga Tempo gitu ya. Ada beberapa media massa yang berani secara eksplisit bahkan
secara vulgar mengkritik situasi sosial, khususnya bagaimana kinerja pemerintah sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas dinamika kehidupan sosial warga negaranya kan, gitu. Nah, memang seharusnya media massa menjadi oposisi atas pemerintah, atas pekerjaan yang sudah dilakukan. Tentu dalam semangat kritik ilmiah ya, kritik jurnalistik yang ilmiah gitu. Bahwa kekeliruan ini berbasis data, berbasis analisis teoretik ilmiah gitu. Jadi bukan prejudice, bukan prasangka, apalagi sentimen gitu. Apalagi sentimen. Nah, media massa nantinya atau perlu menjadi media untuk memvalidasi informasi gitu kan. Justru untuk menjadi sumber informasi yang valid gitu kan. Tentu bukan soal perselingkuhan artis atau crazy rich yang beli apa atau apa. Tapi penting bagi media massa itu mengangkat realitas-realitas yang tidak terlihat di masyarakat ya, supaya timbul kesadaran kolektif bahwa kita juga bertanggung jawab atas kemiskinan warga daerah tertentu misalnya, atau kita merasa bertanggung jawab untuk menjaga teman kita di kampus supaya tidak jadi korban pelecehan seksual. Semacam itu. Jadi media pemantik publik untuk misalnya aware atau sadar terhadap isu-isu sosial tertentu yang jadi masalah sosial. Bukan jadi public relationnya partai politik atau jadi humasnya artis tertentu gitu. Nah, ini mungkin kritik-kritik kita yang bisa kita sematkan ke media massa ya. Tentu media massa apapun gitu. Oke, mungkin itu tentang media massa. Nah, berikutnya adalah tema terakhir di sesi 17, yaitu konsumerisme. Jadi kapitalisme itu sebagai sebuah ideologi, sebagai sebuah sistem sosial, sebagai sebuah cara berpikir yang lahir pasca revolusi industri, itu menciptakan satu karakteristik khas dalam kehidupan masyarakat, yaitu konsumerisme, di mana kita kok ya seperti diajak untuk terus mengkonsumsi ya. Mengkonsumsi tidak dimaknai secara kaku konsumsi itu makan ya, atau memasukkan sesuatu ke dalam mulut kita untuk dicerna, bukan. Tapi konsumsi yang dimaksud konsumsi ekonomi ya. Walaupun tidak juga ekonomi sih. Konsumsi yang dimaksud tidak selalu harus membeli. Tapi menikmati satu layanan itu juga konsumsi. Menikmati satu sajian itu juga sajian, juga bukan sajian makanan ya, bisa sajian hiburan, itu juga konsumsi gitu. Jadi kapitalisme menciptakan budaya konsumsi di masyarakat. Nah, kapitalisme memainkan peranan untuk memproduksi, sedangkan masyarakat mengkonsumsi di sini. Nah, sarana utama yang mendorong kita untuk mengkonsumsi misalnya ada iklan ya, baik di radio, televisi, film, koran, majalah ataupun billboard. Nah, konsumerisme ini jadi masalah tersendiri ya dalam kehidupan masyarakat modern. Jadi modern yang dimaksud ya pasca revolusi industri yang sudah berjilid-jilid sampai 4.0, bahkan ada wacana atau diskursus tentang 5.0 dan lain sebagainya gitu. Nah, konsumerisme ini menjadi karakteristik khas, apalagi bagi negara-negara berkembang yang belum mampu menciptakan produk-produk teknologi, belum mampu menciptakan produk-produk untuk bersaing di pasar gitu ya, sehingga mereka hanya jadi konsumen. Nah, gejala-gejala konsumerisme ini sebenarnya kita, kalau saya sih paling mudah tuh lihat di industri otomotif sama industri telekomunikasi sih ya. Handphone gitu kan. Handphone tuh kadang fungsinya kan sama, untuk dari awal kita kenal handphone sebelum Android ya masih sekedar SMS misalnya. Itu kan fungsi utamanya kan sebenarnya alat komunikasi. Tapi seiring berjalannya waktu dengan banyak penyesuaian, dengan banyak inovasi yang dilakukan oleh industri, padahal kadang nambah fitur-fitur tertentu, sekedar nambah pixel di kamera, sekedar nambah jumlah kamera, sekedar nambah volume penyimpanan data, atau memperbaiki prosesor supaya lebih cepat, nggak nge-lag misalnya gitu. Atau yang tadinya pakai tombol
QWERTY atau apa untuk ini ya, mengetik sekarang sudah touchscreen semua gitu kan. Ada handphone lipat, ada banyak lah, kita bisa lihat ada suatu saat handphone makin tipis dan lain sebagainya. Ya, itu sebenarnya fungsinya kan sama ya, fungsinya komunikasi, tapi fitur-fitur itu seolah-olah mengajak kita, memberikan lambaian-lambaian supaya kita mengkonsumsi gitu loh. Nah, kemudian nanti muncul wacana-wacana tentang tren, wacana-wacana tentang suatu saat kita perlu loh touchscreen, kita perlu loh Android, kita perlu loh satu handphone yang bahkan bisa mengcover laptop, mengcover komputer. Jadi dalam satu smartphone itu kita bisa menyimpan banyak hal melampaui kepemilikan kita atas laptop, atas komputer dan lain sebagainya. Jadi iklan-iklan itu membujuk kita sebagai konsumen, sebagai masyarakat untuk mengkonsumsi itu. Padahal perubahannya ya nggak signifikan gitu loh. Perubahannya sekedar nambah kamera dan lain sebagainya gitu loh. Padahal sebenarnya kita nggak butuh-butuh banget. Kita bukan fotografer. Kerjaan kita cuma mahasiswa, cuma kuliah misalnya. Kerjaan kita cuma ngajar karena guru. Kerjaan kita ya ada di komputer di kantor-kantor kita. Tapi kita merasa perlu ya punya smartphone yang pintar, yang RAM-nya sekian terabyte misalnya. Padahal kita bukan fotografer, kita nggak butuh kamera yang bagus-bagus amat kok gitu kan. Kita nggak perlu kapasitas penyimpanan sampai sekian terabyte karena kita bukan bukan industri juga gitu. Jadi untuk apa gitu kan? Paling kita butuh sekian ruang saja untuk mengabadikan momen. Jadi sebenarnya fitur-fitur itu tidak sesuai dengan kebutuhan kita, tapi ya karena tren, karena pengaruh-pengaruh tertentu yang membuat kita merasa kita kayaknya perlu deh handphone lipat dan lain sebagainya gitu kan. Padahal fungsinya hanya ya fiturnya yang tadinya sekian senti, sekian lebarnya sekian senti terus bisa dilipat, muat di saku dan seterusnya. Padahal selama ini ya kita bisa sakuin itu handphone, cuma ya paling nongol sedikit. Atau kita bisa taruh di tas, atau kita bisa taruh di dompet dan lain sebagainya. Sebenarnya kan fitur baru itu enggak begitu signifikan, tapi kita merasa kita perlu gitu loh. Perlu dengan handphone lipat, dengan nambah kamera gitu loh. Ini gejala-gejala konsumerisme sebenarnya. Kita dipaksa untuk membeli itu padahal sebenarnya kita nggak butuh-butuh banget ya. Selain handphone, otomotif itu menurut saya yang paling yang paling terlihat lah. Jadi muncul tren skutik besar misalnya, motor-motor matic dengan cc besar yang mungkin beberapa tahun belakangan ya, yang kemudian menggeser motor-motor bebek atau motor-motor kopling tuh. Ya fiturnya bertambah ya hanya di kapasitas mesinnya misalnya. Fitur bertambah, ada tambahan lampu hazard dan lain-lain sebagainya. Padahal kita bukan pembalap. Padahal kita bukan pengelaju misalnya gitu ya. Kita butuh skutik besar dengan cc yang besar, dengan kapasitas tangki bahan bakar yang besar, dengan size motor yang besar. Padahal kita pakai itu cuma untuk ke minimarket misalnya. Atau jarak antara kantor dengan rumah kita nggak seberapa. Atau di Jabodetabek ya tetap justru semakin besar size dari motor kita, justru kita semakin berpotensi terjebak macet. Jadi sama aja punya skutik besar tapi nggak bisa dipakai gitu. Pada akhirnya lebih lancar kita pakai MRT, LRT. Lebih cepat kita pakai Transjakarta atau pakai ojol misalnya. Jadi sama aja gitu loh. Kita punya motor besar, kapasitas cc yang besar dengan fitur-fitur canggih, tapi nggak bisa kita pakai karena kita ada di kota besar dengan kemacetan. Justru lebih enak pakai kendaraan umum gitu kan. Paradoks di sini. Iya, kita bukan orang yang hobi touring, tapi kita beli moge misalnya gitu kan. Sekedar koleksi tapi nggak pernah dipakai. Itu kan apa gitu loh, ilusi itu. Dunia pura-pura tadi ya. Nah, ini sebenarnya ya kerjaannya kapitalisme gitu loh, yang bikin kita kok harus beli gitu loh. Kok saya harus beli motor baru gitu. Padahal fungsi motor misalnya itu kan hanya untuk efisiensi kita, untuk mobilitas misalnya. Selagi
fungsi mobilitas itu bisa terpenuhi lewat kendaraan umum, itu kan sebenarnya sama aja. Dalam hitung-hitungan tertentu mungkin pengeluarannya jauh lebih murah pakai kendaraan umum gitu loh daripada pakai kendaraan pribadi. Ini padahal soal privacy saja ya. Ya sama halnya kita bagi teman-teman yang masih muda selalu membayangkan ketika mapan kita punya mobil, ketika mapan kita punya mobil gitu. Padahal mobil itu ya kita pakai sekedar untuk jalan-jalan seminggu sekali ketika Sabtu Minggu keluarga kita libur gitu loh. Sehari-hari kita pakai ngojol karena macet gitu kan. Di kota besar pakai mobil percuma. Mobil dipakai hanya untuk pulang kampung. Sedangkan pulang kampung kita bisa pakai kereta dengan tiket yang murah misalnya. Kita bisa pakai bis dan lain sebagainya. Jadi selagi fungsi mobilitas itu tercover oleh sarana-sarana yang ada, sebenarnya kepemilikan mobil pribadi juga nggak perlu. Gitu loh. Justru menambah sesak jalan atau menambah polusi udara gitu kan. Tapi kembali lagi iklan-iklan mobil itu seolah-olah membuat kita menginginkan itu ya, dengan kayaknya enak nih punya mobil ini, kita merasa intim dengan keluarga, kita enak bisa kemana-mana sesuka kita tanpa perlu nunggu angkutan umum dan lain sebagainya. Tapi faktanya kapasitas jalan di rumah kita nggak memungkinkan untuk kita parkir mobil itu misalnya. Kita nggak punya garasi misalnya. Kita di kota besar yang selalu terjebak macet misalnya. Kalaupun kita harus liburan, kita sama halnya harus ngitung-ngitung waktu bagaimana supaya nggak kejebak macet gitu. Jadi selalu ada masalah setelah kita punya barang-barang itu gitu. Jadi ini mungkin ulasan yang agak bisa kita diskusikan panjang ya di industri otomotif gitu. Atau industri kosmetik juga mungkin kita bisa, teman-teman perempuan ya. Kosmetik ini kita bisa diskusi panjang tentang kosmetik ya. Ini kosmetik itu sebenarnya memenuhi kebutuhan patriarki dalam perspektif feminis atau kebutuhan industri dalam perspektif marxis gitu. Sebenarnya kosmetik ya oke, patriarki, silakan teman-teman feminis dengan kacamatanya bisa menganalisis itu ya. Kalau saya lebih cocok kosmetik ini lebih dekat ke industri sebenarnya. Ya tentu nanti di dalamnya dalam penjelasan atau kajian-kajian tertentu bagaimana kapitalisme menciptakan ilusi-ilusi tentang perempuan cantik misalnya, ilusi-ilusi tentang kecantikan, ilusi-ilusi tentang keidealan, body goals dan lain sebagainya. Nah, ilusi-ilusi itu ya sebenarnya supaya teman-teman perempuan atau ya laki-laki juga mungkin ada yang pakai kosmetik itu supaya mengkonsumsi barang dagangan mereka gitu. Dengan banyak fiturnya, dengan banyak keunggulannya lipstick ini atau eyeshadow ini dan lain sebagainya, ketika dipakai dia tidak luntur atau jauh lebih ini. Padahal penggunaannya kan sewaktu-waktu sebenarnya kan. Kita mau tidur juga nggak pakai kosmetik. Kita ke kampus juga ala kadarnya, yang penting kelihatan sudah mandi gitu. Tapi kenapa kosmetik ini ya perlu banget gitu. Perlu banget kita miliki. Sebenarnya kan untuk memenuhi ilusi-ilusi tentang kecantikan misalnya, ilusi tentang keidealan, ilusi tentang seharusnya perempuan atau laki-laki semacam ini gitu. Jadi fungsinya ya sebenarnya nggak signifikan amat gitu loh. Berarti nggak boleh punya kosmetik mas ya, nggak begitu juga. Maksudnya kita jangan terjebak dalam situasi konsumtif tadi, situasi di mana kita dikendalikan oleh cara berpikir yang konsumtif ya. Punya motor boleh, punya handphone, smartphone boleh, punya kosmetik boleh. Tapi jangan sampai kita dikendalikan oleh itu semua kan. Sebenarnya hikmahnya di situ. Nah, logika kapitalis itu ya logika yang bagaimana kita mengkonsumsi, bagaimana kita membeli terus, hawa-hawanya tuh kita disuruh untuk membeli itu semua. Padahal kita sebenarnya nggak butuh gitu. Nah, contoh yang lain di situ saya ada BTS Mills, McD ya, yang pernah bikin pandemi ini sedikit variatif dinamikanya gitu. Nah, konsumsi itu tidak selalu konsumsi barang yang tangible ya, yang material gitu. Tapi konsumsi juga bisa bersifat simbolis. Jadi kita tidak mengkonsumsi satu barang atau komoditas itu karena fungsinya atau karena bentuknya yang menarik, tapi kita mengkonsumsi barang itu karena dia punya merek tertentu, dia punya brand tertentu yang punya efek sosial tertentu. Kalau kita beli motor ini maka kita dianggap kaya misalnya. Kalau kita beli kosmetik ini kita dianggap trendy gitu lah.
Kasus BTS Meals juga sama. Sebenarnya yang dibeli kan hanya ya itu makanan-makanan itu, French fries, kemudian ada nugget, kemudian ada sausnya, ada minumannya itu. Sebenarnya makanan-makanan ini ya kita bisa temui dalam dalam apa buku menu yang biasa-biasa aja. Beli French fries di mana-mana juga ada. Beli nugget beli nugget di mana-mana juga ada itu minuman dan tapi kenapa pada kasus BTS Meals ini bisa antri panjang, orang rela ngasih tips besar kepada ojol-ojol untuk ikut ngantri karena yang dibeli itu simbolnya, simbol BTS-nya itu. Nah, nanti secara imajiner ketika sudah dibeli, diupload, kemudian mendapatkan respon positif dari netizen. Padahal responnya juga ilusif sebenarnya. Respon itu nggak ada efeknya, nggak nambah duit kita dan seterusnya. Tapi kita dipaksa untuk beli itu karena kita misalnya sebagai fans BTS nih harus beli nih. Masa fans nggak beli gitu. Jadi konsumsi nggak hanya konsumsi material tapi juga imaterial ya. Jadi konsumsi simbolik. Nah, konsumsi simbolik ini nanti diulas detail oleh sosiolog Prancis namanya Jean Baudrillard. Mungkin kapan-kapan kita bisa menyelami ya, memulung pikirannya Jean Baudrillard tentang konsumsi simbolik. Jadi itu uraian saya atau hasil memulung saya di tema konsumerisme. Oke, mungkin itu saja ya untuk sesi mulung pikiran kita di teori-teori sosial atau di buku pengantar teori sosial. Kita sudah memahami atau berusaha memahami setidaknya dua tema utama dalam Marxisme, yaitu diversifikasi institusi dan konsumerisme. Kalau saya lihat di daftar isinya, mungkin kita akan membahas tema-tema yang lain, yaitu tentang subordinasi dan ketidaksetaraan. Mungkin dua tema itu yang akan saya angkat di sesi pengantar teori sosial berikutnya. Sebelum nanti kita membahas tentang kesadaran kelas, tentang perubahan sosial, atau yang lebih epistemologis nanti kita membahas kontroversi ya dalam Marxisme sebagai teori sosial dan bagaimana perkembangannya di era kontemporer yang menciptakan misalnya Marxisme struktural, Marxisme humanis, teori kritis atau mazhab Frankfurt, dan seterusnya sampai kita tiba pada kesimpulan dan kemudian memulai bab yang baru tentang Emil Durkheim. Jadi sebenarnya masih panjang ya perjalanan kita, tapi nggak apa-apa kita pelan-pelan nyari hal-hal yang bisa kita ambil ya. Ya layaknya orang memulung itu kan ya harus sabar gitu. Harus sabar, nggak perlu ngoyo, harus menuntaskan buku-buku ini gitu. Ya masih banyak sesi-sesi berikutnya yang mungkin bisa saya sharing ke teman-teman. Kira-kira apa sih hal-hal menarik yang bisa kita ambil dari buku-buku yang kita anggap serius, ilmiah, kaku dan lain sebagainya. Padahal mereka ya namanya kajian ilmiah sebenarnya dilandasi oleh apa yang selama ini kita jumpai sehari-hari, apalagi teori sosial. Jadi teori sosial itu tidak lahir serta-merta kayak kita dapat wangsit atau dapat ilham ya. Mereka teori-teori ini digagas karena para sosiolog, para filsuf ini juga melihat apa yang mereka lihat dalam kehidupan keseharian mereka. Jadi ini sebenarnya sangat kontekstual. Jadi kalau ada teman-teman atau sebagian teman-teman kita yang mungkin kenapa sih harus belajar teori sosial? Kenapa sih harus belajar teori? Kan hidup ini nggak pakai teori gitu loh. Iya, tapi teori-teori ini diambil dari kehidupan kita sehari-hari gitu loh. Teori-teori ini disusun, digagas, ditulis berdasarkan kehidupan sehari-hari. Jadi dia sebenarnya sangat dekat gitu loh. Adapun nanti konteks-konteks historisnya berbeda. Karena misalnya Marx ini hidup di abad sekian ratusan tahun yang lalu, sedangkan kita hidup di abad 21 dengan segala kecanggihannya. Nah, kira-kira itu masih relate atau enggak? Nah, itu nanti pertanyaan yang bisa kita jawab sebenarnya. Ya kritik ya, namanya juga teori yang menciptakan manusia tentu tidak lepas dari kritik. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi teman-teman yang punya pemahaman berbeda tentang
dua tema ini bisa kasih pendapatnya di kolom komentar saja. Itu saja ya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.